Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai dan saya banggakan, agama Islam, agama tauhid, agama Islam adalah agama tauhid. Apa maknanya tauhid? Tauhid maknanya selalu menomorsatukan Allah, selalu menomorsatukan Allah dalam segala hal. Allah telah memberi pelajaran tauhidan ini dimulai dari ketika baginda Rasulullah Muhammad lahir. Itu Ka'bah akan dihancurkan oleh Abrahah laknatullah alaih dengan tentara bergajahnya. Pemimpin Mekah pada waktu itu adalah kakek dari baginda Rasulullah Muhammad, Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib ditemui sama Abrahah, Abdul Muthalib ngomong, "Nah, kalau kamu ingin menghancurkan Ka'bah, ketahuilah bahwa Ka'bah ini ada pemiliknya, dan sang pemiliknya yang akan melindungi. Kami tidak bisa apa-apa," kata Abdul Muthalib. Kemudian benar, Abrahah tetap melanjutkan ingin menghancurkan. Tapi Allah dengan kehendaknya Allah, dengan rencananya Allah mengirim burung ababil untuk menghancurkan Abrahah dan tentaranya. Tauhid, saudaraku. Kalau Allah mau menjaga, pasti selamat. Saya menyampaikan ini kenapa? Sekarang banyak umat Islam yang lalai bahwa kita ini beragama tauhid, Islam ini agama tauhid. Kebanyakan orang hanya takut dengan penyakitnya yang namanya corona ini. Wedi ambek penyakit corona, lalai dengan yang membuat penyakit ini siapa? Yang membuat penyakit ini hakikatnya adalah Allah, yang menjadikan ini Allah. Sehingga jangan takut coronanya, tapi takutlah Allah. Ojo gampang suudon ana wong watuk wis beleh wong iku watuk, wis wedi. Saudaraku semua, banyak pelajaran tauhid baginda Rasul ketika hijrah, kejar orang kafir. Kemudian baginda Rasul istirahat di Gua Thur. Kemudian Allah dengan kehendaknya menjaganya. Pintu gua langsung ditutup dengan sarang laba-laba. Laba-laba langsung membuat sarang di pintu gua. Kemudian burung dara
langsung bertelur dan mengkremi. Orang kafir yang mengejar melihat itu semua, kalau Muhammad masuk di dalam gua ini, pasti sarang laba-laba itu rusak. Pasti burung itu terbang, tidak bertelur menetas di situ, tidak angkrem di situ. Nah, ini Allah kalau mau menjaga penjagaan Allah, sehingga seharusnya kita menyikapi ini, mendekat kepada Allah. Adanya wabah corona ini, kita malah mendekat kepada Allah. Mendekat, semakin dekat sehingga kenal. Kalau sudah kenal Allah, maka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin kita disayang Allah kalau tidak kenal. Sehingga itu ada istilah dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Nek gak kenal juga disayang. Kalau ingin disayang Allah, kenal. Ciri mengenal Allah itu bisa terus mengenal diri. Saudaraku semua, virus corona ini sudah terjadi, artinya sudah dikehendaki Allah. Maka kita sebagai muslim harus menyikapinya yang indah. Yang pertama, mohon maaf sinyalnya agak jelek, jadi terputus. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan ditakdirkan Allah melanjutkan kembali. Saudaraku semua, pelajaran untuk kita semuanya. Tentang virus corona ini, yang pertama, kita dianjurkan untuk memakai masker. Ini pelajaran dari Allah. Memakai masker menutup mulut kita. Kenapa mulut harus ditutup? Pelajaran untuk kita. Karena dari mulut ini sumber masalah, sehingga dibungkam oleh Allah. Dari mulut ini bisa jadi saudara jadi bermusuhan, tetangga gak wawoh, dan lain sebagainya. Sehingga baginda Rasul mengenai mulut ini hanya ada dua solusinya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan yakin dengan datangnya hari kiamat, falyaqul khairan, maka ucapkan yang baik, auliyasmut, atau diam. Hanya dua ini. Kalau beriman kepada Allah, ini taruhan ini, Allah dibuat taruhan ini. Nek iman karo Allah, maka ucapkan yang baik, diam. Kalau beriman kepada Allah dan yakin dengan datangnya hari kiamat, maka ucapkan yang baik atau diam. Jadi hanya dua mulut ini.
ngucap sing apik dan diam. Bagaimana berucap yang baik? Berucap itu ucapan yang menuju kepada Allah, ucapan yang mengajak kepada Allah, ucapan untuk beribadah kepada Allah. Kalau tidak demikian, auliasmut, sehingga di jamiah kita, kumpulan kita, mursyid kita telah berpesan kepada kita semuanya, ketika kita bisnis boleh bekerja, harus, tapi harus disisipkan sedikit di sisi posaidik masalah agama. Terserah itu, masalah agama amat sangat luas. Masalah agama amat sangat luas, terserah. Entah ngelengo ibadah, entah ngelengo mati, dan lain sebagainya. Pelajaran pertama dari virus corona supaya kita diam, meneng. Saudaraku semua, ada pribadi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mulut kita, pelajaran pertama, mulut kita ditutup ini supaya kita diam, menjaga mulutnya. Yang kedua, pelajaran dari virus corona ini yang kedua, menjaga jarak. Dikokon jogo jarak sama Allah. Yang kedua, kita disuruh menjaga jarak. Maknanya apa? Ojo kaken kumpul dengan manusia yang menjadikan penyebab kita jauh dengan Allah. Kumpul dengan orang-orang yang menyebabkan jauh dengan Allah. Jangan. Dan ini umumnya manusia. Umumnya manusia menjadikan lalai kumpulan ketokane, kumpulan mohon maaf, kumpulan jamaah yasin tahlil, tapi tok kono isine ngrasani yae. Isine hanya berbangga-banggaan, ngedohno kekayaan. Menjaga jarak, makna yang tersirat di situ, kita ojo kumpul ambek menungso sing ndadekno aduh kepada Allah. Tapi jika berkumpul dengan para kekasih Allah yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, memandang beliau saja sudah menyebabkan kita ingat kepada Allah, harus. Sehingga firman Allah di dalam Al-Quran, dzuribat alaihimul dhillah illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Telah ditimpakan kepada mereka dimanapun mereka, al-dhillah itu kehinaan. Dimanapun mereka berada ditimpakan kehinaan, kecuali illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali dengan hubungan yang baik kepada Allah dan hubungan yang baik kepada manusia. Hubungan yang baik kepada manusia di sini siapa? Kepada hubungan yang baik kepada manusia yang menyebabkan kita jarak tadi itu, umumnya manusia lalai kepada Allah. Kumpul. Selanjutnya cuci tangan. Cuci tangan ketika habis ketemu orang, kita dianjurkan cuci tangan. Pelajaran kita apa? Bagus ini bersuci.
bersuci pelajarannya, membersihkan tangan kita, kaki kita, muka kita. Tapi jangan hanya dohirnya saudara, batinnya ini juga harus dicuci. Batin kita juga harus dicuci. Dohir kita cuci, tangan kita cuci, tapi juga harus kita bersihkan batin kita. Batin kita juga harus dibersihkan. Kenapa? Karena yang dilihat Allah batin kita. Penyakit-penyakit hati, suudzon, berprasangka jelek, ria, amalnya ingin dipuji orang, dan lain sebagainya harus dibersihkan. 3 ini pelajaran kita dari virus corona. Baik itu menutup mulut kita, hidung kita, mencuci tangan kita, menjaga jarak. Ini pelajaran dari Allah semuanya untuk kita, sehingga kita supaya semakin dekat dengan Allah, sehingga cinta dan mencintai Allah, sehingga dicintai Allah dan mencintai Allah, mencintai Allah dan dicintai Allah. Mudah-mudahan sedikit ini ada guna dan manfaatnya, dan bersamaan dengan hidayah Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.